Oke, langsung aja kita bahas nih. Selamat datang di sesi bedah visual kita. Sering banget kan, kita kalau mau tahu cerita tuh langsung buka halaman pertama, baca teksnya. Tapi gimana kalau aku bilang, sebuah narasi utuh, lengkap sama karakterisasinya yang dalam, itu bisa banget loh dibongkar tanpa kita harus baca satu halaman pun? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu ilustrasi yang ikonik banget. Kita bakal lihat gimana sebuah gambar yang diam ternyata bisa bicara lantang banget. Penasaran kan? Pasti kalian udah sering banget dengar pepatah klasik ini. Jangan nilai buku dari sampulnya. Tapi khusus buat eksplorasi kita kali ini, coba deh kita tantang pepatah itu sebentar. Emangnya bisa ya kita benar-benar menilai atau seenggaknya dapat feel dari ceritanya cuma dari lihat covernya aja? Di sini, kita bakal ngebuktiin seberapa banyak sih petunjuk cerita, kedalaman karakter, sampai emosi yang sengaja disembunyiin sama senimannya di dalam satu gambar aja. Ini bakal jadi semacam tes buat ketajaman mata kita nih. Nah, ini dia. Sebagai awalan, coba deh kalian perhatiin gambar sampul karya Pidi Baik ini secara keseluruhan. Lihat karakter utamanya. Dia berdiri di situ kelihatannya pede banget ya, hampir menuhin seluruh ruang gambar. Terus, latar belakang biru tua yang pekat itu bukan cuma asal pilih warna loh. Warnanya itu bikin kontras yang tajam banget sama bajunya yang terang. Jadi mata kita tuh kayak otomatis langsung tertuju ke dia. Dia sama sekali nggak tenggelam sama background. Malah dia jadi pusat gravitasi di dunianya. Dan pastinya pusat perhatian kita juga. Tapi kadang sebuah gambar tuh rasanya ada yang kurang kalau nggak dikasih sedikit konteks dari teks ya kan? Coba sekarang fokus ke tulisan tangan kecil di sebelah kanan itu. Dia yang bersamaku tahun 1995. Wow, kalimat ini tuh kerasa personal dan kuat banget secara emosional. Gaya tulisan tangannya yang santai dan ngalir gitu langsung ngasih nuansa nostalgia yang kental. Ini jelas bukan sekedar judul buku biasa yang diketik kaku. Ini kerasa kayak memori pribadi, kayak kita lagi ngintip buku harian seseorang atau baca pesan manis di balik foto lama yang berharga banget. Penulisnya benar-benar nempatin dirinya punya hubungan langsung sama karakter ini. Terus kita sampai di angkanya 1995. Angka ini tuh sengaja banget disorot, karena gambar ini bukan cuma potret acak yang bisa terjadi kapan aja. Tahun 1995 itu semacam kapsul waktu. Menetapkan tahun yang spesifik kayak gini tuh fungsinya sebagai jangkar. Ya, ngebawa seluruh cerita ini ke zaman sebelum ada media sosial, sebelum kita semua nempel sama smartphone, benar-benar di tengah dinamika sosial pertengahan era 90-an. Ini langsung ngeset ekspektasi kita di awal soal gimana karakter-karakternya nanti bakal berinteraksi, cara mereka komunikasi langsung, dan norma-norma yang ada di masa itu. Oke, sekarang kita zoom in dikit ya. Coba pindahin fokus dari gambar utuh ke bagian kemeja putihnya. Sebagai pengamat visual, kita nggak boleh nih kelewatan detail-detail kecil yang emang sengaja ditanamkan sama ilustratornya. Lihat di kemeja putih lengan pendek itu, tepat di saku kirinya, ada lambang warna coklat yang digambar lumayan jelas. Nah, ini bukan sekedar aksesoris fashion loh, ini adalah identitas sosial yang kuat banget. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama sistem pendidikan di Indonesia, lambang itu adalah logo OSIS alias Organisasi Siswa Intrasekolah. Ini elemen visual yang benar-benar krusial buat narasi ceritanya. Gara-gara satu detail kecil ini, kita langsung ditarik ke realitas nyata kehidupan anak SMA. Kita jadi langsung tahu status dia sebagai pelajar berseragam, kebayang rutinitasnya di sekolah formal, dan aturan-aturan yang ngikat dia setiap hari. Cuma lewat lambang kecil itu, dia bukan lagi sekedar ilustrasi wajah cantik, tapi udah jadi sosok nyata yang hidup di sistem pada zamannya. Nah, bagian yang paling seru dari slide ini adalah gimana kita bisa nebak kepribadian dia cuma dari bahasa tubuhnya aja. Coba kita pretelin satu-satu ya. Pertama, gaya rambut pendeknya. Ini ngasih kesan yang dinamis, praktis, dan mungkin agak sedikit mendobrak stereotip feminin tradisional di masa itu. Terus, perhatiin tangannya yang bersedekap. Postur kayak gini kan sering diartiin sebagai sikap defensif ya, kayak lagi ngebangun tembok. Tapi karena dikombinasiin sama bahu yang tegap dan posturnya yang lurus, malah jadinya kelihatan dominan dan super pede. Dan sentuhan pamungkasnya, senyum simpul itu. Senyum tipis yang kelihatan penuh rahasia, agak usil, kayak ngasih isyarat kalau dia tuh tahu lebih banyak dari yang kita kira. Seakan-akan lagi nantangin kita. Selain ilustrasi utamanya, ada satu lagi nih detail pendukung yang nggak boleh kita lewatin. Coba lihat bagian tanda tangan penulisnya. Kelihatan kan betapa berantakan dan bebasnya tarikan garis itu? Huruf-hurufnya kayak asal nabrak, ditulis buru-buru, seakan digerakin sama emosi yang meluap-luap. Dan pastinya kalian lihat ada doodle, bentuk hati kecil mungil di sudut bawah situ. Coretan yang nggak rapi tapi manis banget ini pinter banget sih. Langsung menyuntikkan lapisan keintiman ke dalam karya seninya. Sentuhan sederhana ini sukses melunturkan batas antara ilustrasi komersial dengan coretan buku harian yang autentik banget.
Jadi, poin penting yang mesti kita garis bawahi dari analisis kita sejauh ini adalah kontras naratif yang indah banget yang emang sengaja dibangun sama senimannya. Di satu sisi, kita ditunjukin realitas institusi yang kaku, kemeja seragam standar, aturan lambang OSIS, dan dunia sekolah yang serba teratur. Tapi di sisi lain, bingkai cerita ini justru dikendaliin penuh sama letupan memori personal, yaitu tadi, tulisan tangannya yang berantakan, emosional, dan coretan hati ala buku harian remaja. Ketegangan antara dua hal ini, sistem yang kaku ketemu sama emosi liar yang bebas, itulah yang bikin atmosfernya bener-bener rasa memikat. Dan perbandingan ini dengan brilian ngebuktiin gimana karakter inti seseorang tuh bisa tetap tangguh walaupun gaya seninya beda jauh. Di satu sisi, kita punya ilustrasi sampul yang warnanya cerah banget, penuh energi masa muda. Di sisi lain, ada versi potret skala abu-abu yang terasa jauh lebih tegas, kayak bayangan masa lalu yang membeku. Tapi sadar nggak sih, walaupun palet warnanya berubah drastis, coba deh tatap matanya, garis rahangnya, posturnya yang teguh dan tangannya yang bersedekap itu sama persis. Warnanya boleh aja hilang, tapi intensitasnya sama sekali nggak berkurang. Jadi, setelah kita ngebedah semua elemen visual tadi, kita balik lagi nih ke tantangan awal kita. Seberapa dalam cerita yang bisa kita gali cuma dari selembar sampul. Kita udah mencahin makna seragamnya, ngebaca bahasa tubuhnya yang dominan, dan nyelami nostalgia tahun 95. Tapi, percaya deh, ini semua baru permukaannya aja. Sosok di balik ilustrasi ini jelas nyimpen teka-teki yang nuntut kita buat masuk lebih dalam ke dunianya. Jadi, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, aku meninggalin satu pertanyaan buat kalian. Rahasia apa sih yang kalian lihat dari tatapan matanya itu, bahkan sebelum kalian membalik halaman pertamanya? Semoga sesi bedah visual ini bisa bikin kalian lebih tajam dalam melihat seni ya, dan pastinya memicu rasa penasaran kalian. Teruslah mengamati, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.